Kamu dari mana, Pip? Dari rumah nenek terus mampir ke sini. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik sih. Kalau ibu sendiri? Alhamdulillah baik. Kalau kamu haus, Ibu ambilkan minum dulu ya. Gak usah Bu, terima kasih. Kira-kira ada perlu apa ya di sini? Jadi gini, saya itu bingung dengan keadaan saya. Saya itu lagi ada suatu kayak tes untuk tes beasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, tapi saya itu bingungnya itu nanti soalnya susah. Saya itu kayak merasa cemas berlebihan karena kan saya juga jarang belajar, banyak mainnya kayak gitu. Jadi kamu kesini tuh untuk konseling sama ibu atau sekedar cerita atau Konseling sih. sebelumnya apa kamu sudah melakukan proses konseling? Belum pernah sih, tapi kalau curhat ke teman-teman pernah. Oke, jadi curhat sama konseling itu berbeda. Ibu jelasin dulu ya konseling itu apa. Jadi konseling itu proses memberi bantuan oleh tenaga profesional konselor kepada konseling. Di sini tuh ibu sebagai konselor dan kamu sebagai konseling. Dan tujuannya tuh membantu kamu menyelesaikan masalah kamu. Dan ibu di sini tuh hanya untuk menjadi fasilitator sebagai membantu kamu memecahkan masalah kamu. Jadi kamu yang bisa menyelesaikannya sendiri. Kemudian di konseling ini tuh ada asas-asasnya juga. Yang pertama tuh ada asas kerahasiaan, di mana kita untuk saling menjaga rahasia selama proses konseling ini tidak boleh dibocorkan atau diberitahu ke orang lain. Kemudian ada asas keterbukaan. Diharapkan kamu menceritakan masalah kamu dengan terbuka tanpa ada yang kamu tutupi agar masalah kamu dapat terselesaikan secara dengan baik. Dan selanjutnya ada asas kesukarelaan. Ibu mau tanya, kamu kesini disuruh atau dipaksa orang? Diri sendiri. Oke, jadi gak ada paksaan kan? Gak ada. Oke, baik. Apa yang kamu ada yang perlu tanya mengenai konseling? Kalau boleh kamu ceritakan masalah. Jadi gini, kan seperti yang saya bilang tadi kan saya ingin mengikuti sebuah tes beasiswa. Nah, saya itu merasa cemas akan ujian yang sebentar lagi, 1 bulan lagi saya itu mau ujian kan. Tapi selama selama pertama kali saya daftar sampai sekarang, saya itu masih belum belajar sedikit pun karena saya itu masih kayak masih lama, nanti aja belajarnya. Jadinya tuh sekarang dulu itu main HP, keluar sama teman-teman nongkrong. Jadi kok kalau belajar itu kayak udah nanti aja. Terus sekarang baru sadar, baru kayak 1 bulan lagi gimana ya kalau nggak bisa, baru cemas aneh-aneh mikirnya gitu. Jadi kamu sekarang mengalami kecemasan karena waktunya yang mau mendatang, ujiannya yang akan datang. Kira-kira apa ya kamu usahain menghadapi ujian tersebut? Kalau usaha itu udah dari awal daftar itu udah kayak beli buku, terus kayak lihat soal kayak gitu, cuma lihat sama beli tapi belum saya baca kayak gitu, karena saya itu mikirnya masih lama kayak gitu. Dan sekarang apa yang kamu rasakan? Bingung, cemas, soalnya saya itu biasanya kenapa nggak belajar dari dulu, tapi ya gimana, namanya juga anak muda kan suka main gitu. Oke, baik. Kira-kira kecemasanmu karena apa ya? Ya karena terlalu banyak main, terus juga saya tuh merasa
sekitar saya itu nggak ada yang support saya untuk belajar, ayo kamu harus belajar, itu nggak ada. Jadinya tuh tambah semakin gampangin kayak gitu karena nggak ada support. Bagaimana dengan orang tua kamu? Apakah orang tua kamu tidak menyupport kamu juga? Kalau orang tua mungkin udah nyupport kayak jangan main terus, ayo belajar, tapi ya namanya anak muda kan lawan, pasti mau main cek nanti aja bu, nanti aja gitu. Dan sekarang kamu, yang kamu harapkan di sini itu tingkah laku kamu yang akan berubah itu seperti apa? Kayak main game dikurangi, terus kayak pergi nongkrong dikurangi, banyak belajar kayak gitu. Aku tuh masih belum bisa kayak manajemen waktu yang benar gitu. Aku nggak bisa kayak udah kayak niat misalnya ya mau belajar, terus tiba-tiba HP-nya bunyi, ayo mabar, udah nggak belajar kayak gitu. Oh, jadi kamu tuh karena HP juga Ya mungkin yang dapat kamu lakukan ya membuat struktur jadwal kegiatan kamu yang lebih teratur, dan HP kamu misal kamu silent atau berapa jam kamu matiin agar kamu lebih konsen untuk belajar. berarti kayak misalnya mau niat belajar ya, HP-nya dimatiin untuk beberapa jam buat fokus belajar. Kalau boleh tahu cuma seperti apa yang kamu alami? Kayak gini kan lama nggak belajar, terus tiba-tiba kayak mau belajar buka buku, baru lihat soal pertama itu susah, jadinya itu tambah nggak karu-karuan, tambah kayak gimana ya nantinya, nggak bisa soalnya nggak ada basic belajarnya, nggak ada. Terus baru lihat soal itu susah, terus tambah ngedown, jadi kayak Apakah kamu udah mengalami hal tersebut? Apakah kamu udah melakukan mencobanya menjawab soal-soal latihan kamu? belum, tapi aku udah berusaha coba jawab, tapi susah. Soalnya kan saya masih belum belajar gitu. Kamu sadar akan hal yang kamu lakukan kan? Kamu kurang belajar. Baik, mungkin yang bisa kamu lakukan itu dengan belajar yang lebih giat, lebih terstruktur, kan? Jadi kesimpulan pada webinar hari ini, kamu sudah sadar kan apa yang kamu telah lakukan? Kamu kurang belajar, kamu sering main HP, sering main nongkrong, main TV. Dan mungkin yang kamu bisa lakukan ke depannya, mungkin dengan membuat struktur kegiatan kamu lebih teratur, main jam berapa jam, belajar berapa jam, main HP berapa jam. Mungkin juga bisa HP kamu matiin biar lebih konsen, nggak ada notis mabar lagi kan, bisa begitu. Apa yang perlu ditanyakan lagi tadi Bu? Enggak, jadinya kan cuma harus lebih terstruktur lagi kalau mau belajar kayak gitu. Paham. Udah nggak ada yang ditanyakan. Kalau masih dibingungkan lagi di pertemuan selanjutnya kamu boleh kontak Ibu lagi. Iya. Nanti kalau saya bingung pasti langsung kontak. Oke, baik. Ya, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.